Stres adalah suatu bentuk gangguan emosi yang disebabkan adanya sebuah tekanan yang tidak dapat diatasi oleh seorang individu. Stres dapat terjadi jika seseorang dihadapkan dengan peristiwa yang mereka rasakan sebagai hal yang mengancam kesehatan fisik ataupun psikologinya. Peristiwa ini disebut dengan stresor, dan reaksi orang yang menghadapi peristiwa tersebut dinamakan dengan stres. Stres yang berlanjut dapat menimbulkan gangguan emosi yang menyakitkan atau yang kita kenal sebagai kecemasan dan depresi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah gejala stres. Setelah mengetahui apa itu stres, macam-macam stres, selanjutnya kita membahas gejala yang dialami seseorang yang sedang stres. Menurut Humphrey tahun 1999, yang mana gejala stres ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama gejala secara perilaku, yang mana penderita stres mudah marah ataupun tersinggung. Yang kedua adalah gejala secara emosi, di mana dalam gejala emosi dia akan selalu gelisah dan sensitif. Yang terakhir yaitu gejala fisik, yang mana ketika ia stres ia akan merasakan kering di bagian mulut. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling menjaga satu sama lain agar tidak menjadi stres, karena ketika seseorang sudah stres dia bisa menjadi depresi, dan ketika seseorang depresi akan bertindak nekat bahkan melebihi batas wajar. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi stres. Ada 4 faktor. Untuk faktor yang pertama itu faktor lingkungan, lalu yang kedua ada faktor kognitif, lalu yang ketiga ada faktor kepribadian, dan yang keempat faktor sosial budaya. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada faktor lingkungan. Nah, jadi faktor lingkungan ini muncul karena suatu stimulus menjadi semakin dekat dan berkepanjangan sehingga individu tersebut tidak dapat menghadapinya lagi. Nah, lalu yang kedua ada faktor kognitif. Faktor kognitif ini digunakan untuk menggambarkan seorang individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidup mereka sebagai suatu yang berbahaya, mengancam, atau menantang. Dan keyakinan mereka juga memiliki kemampuan untuk menghadapi suatu kejadian dengan efektif. Lalu yang ketiga ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini menurut Carver 1989, individu yang memiliki kepribadian optimis lebih cenderung menggunakan strategi mengatasi masalah yang berorientasi pada masalah yang dihadapi. Lalu yang keempat ada faktor sosial dan budaya. Nah, faktor sosial dan budaya ini atau stres akulturasi adalah konsekuensi negatif dari akulturasi tersebut. Seperti anggota kelompok etnis minoritas sepanjang sejarah telah mengalami sikap permusuhan, prasangka, dan ketiadaan dukungan yang efektif selama krisis yang menyebabkan pengucilan, isolasi sosial, dan meningkatnya stres. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akibat terjadinya seseorang
memiliki stres yang berlebihan. Seseorang yang mengalami stres yang berlebihan mengakibatkan perilaku yang tidak efektif dan efisien, sehingga kegiatan yang mereka lakukan tidak berdampak pada diri mereka masing-masing. Stres yang berat juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang yang awalnya percaya diri menjadi pemalu. Seseorang yang mengalami stres juga dapat menghasilkan kelemahan atau kekurangan pada kemampuan individu untuk melawan bakteri pada tubuhnya. Jadi seseorang yang mengalami stres itu bisa gampang terkena penyakit seperti itu. Untuk selanjutnya ada di PPT.